Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok, yaitu dari kelas D, ingin mempresentasikan rangkaian regulator pada adaptor dengan beranggotakan saya sendiri, yaitu Ilham Jawaz, Fauzan Adityo, Fahri Adil Siswantomo, Yesaya Richard, dan Michelle Yosafat. Lanjut. Kelompok kami menemukan sebuah masalah pada rangkaian elektrik yang terdapat pada adaptor, tentang bagaimana untuk mengetahui gejala fisik dan rangkaian regulator yang terdapat pada adaptor, baik pada gejala fisik output osiloskop dan gejala fisik pada output persamaan diferensial yang dihasilkan dengan metode Laplace. Sehingga solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap gejala fisik keluaran, menggunakan Simulink pada aplikasi MATLAB, sehingga nantinya akan didapatkan persamaan diferensial dan gejala fisik menggunakan Laplace, serta dapat mengetahui perbedaan bentuk grafiknya. Lanjut. Rangkaian regulator adalah rangkaian yang meregulasi atau mengatur tegangan. Rangkaian ini mengatur masukan input yang merupakan tegangan AC yang tidak stabil menjadikan tegangan DC. Rangkaian ini umumnya ditemukan pada alat-alat yang berfungsi sebagai pencatu daya dalam kurung power supply seperti adaptor, charger, dan lain-lainnya. Lanjut. Selanjutnya ada adaptor, adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC, seperti baterai atau aki, karena penggunaan tegangan AC lebih lama dan setiap orang dapat menggunakannya. Adaptor juga banyak digunakan dalam alat sebagai satu daya, layaknya amplifier, radio, pesawat televisi mini, dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fauzan Adityo. Baik, terima kasih untuk Ilham Jawaz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Rangkaian penyiaran gelombang penuh. Sistem penyiaran arus merupakan sistem yang dapat merubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau arus DC. Adalah dengan membuat rangkaian penyiaran gelombang penuh. Next. Nah, untuk selanjutnya ada cara kerja penyiaran gelombang penuh. Yang pertama, ada cara kerja penyiaran gelombang penuh 4 dioda. Pada transformator non-CT terdapat tegangan pada sisi A dan pada sisi B. Misalnya, pada periode pertama, pada sisi A adalah tegangan positif dan pada sisi B adalah tegangan negatif. Maka dioda D1 dan D4 dapat menghantarkan atau dilewati arus karena kedua dioda ini pada posisi forward bias atau bias maju. Sedangkan dioda D2 dan D3 akan berada pada posisi reverse bias atau bias mundur, sehingga tidak akan dapat dilewati arus. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada gambar di bawahnya. Yang kedua, ada cara kerja penyiaran gelombang penuh 2 dioda. Pada penyiaran gelombang penuh 2 dioda, fungsi dari transformator CT itu menghasilkan 2 buah sinyal sinus dengan fase yang berkebalikan. Satu lilitan akan menghasilkan fase yang sama dengan sinyal input, dan satu lilitan lainnya akan menghasilkan fase yang berkebalikan dengan sinyal input. Untuk lebih jelasnya juga, kalian bisa lihat pada gambar di bawahnya, ada cara kerja penyiaran gelombang penuh 2 dioda. Next. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Michael Yosafat. Untuk Michael Yosafat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Sekarang kita masuk ke blok diagram sistem. Pada blok diagram sistem terdapat sinyal masukan. Kemudian dari sinyal masukan terdapat rangkaian regulator. Dari rangkaian regulator akan dipecah menjadi respon output dan sinyal transfer function. Respon output akan menghasilkan respon output dalam bentuk grafik, sedangkan sinyal transfer function sendiri akan menghasilkan output sinyal transfer function. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada gambar rangkaian animasi gejala fisik. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Yesaya Richard. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya presentasikan mengenai mencari nilai transfer function. Pertama, melakukan analisis pada nodes.
dengan I1 sama dengan I2 plus I3 plus I4. Dengan asumsi VS sama dengan 0, maka didapat GS sebagaimana yang ditulis pada PPT tersebut. Setelah itu memasukkan nilai R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 150 ohm, C1 sama dengan 0,2 farad, C2 sama dengan 1 farad, maka didapatkan transfer function sama dengan 3 per 2S plus 18. Next. Setelah mendapat nilai transfer function, kami memasukkan ke dalam Simulink seperti gambar di bawah, dengan 3 sebagai denominator dan 2 sebagai nominator. Selanjutnya kita run di aplikasi MATLAB dan didapat grafik sebagaimana di samping. Next. Lalu mencari nilai inverse transfer function-nya. Dengan asumsi V in sama dengan unit step, maka didapat V out sama dengan 3 per 2 per S dikali S plus 9. Mencari nilai transfer function. Dengan memisalkan S plus 9 sama dengan 0, didapat S sama dengan 9, min 9. Maka min 9B sama dengan 3 per 2. B sama dengan min 0,167. Kemudian kita misalkan kembali S sama dengan 0, maka didapat 9A sama dengan 3 per 2. Dan A sama dengan 0,167. Maka diperoleh V out sama dengan 0,167 dikurang 0,167 E pangkat min 9. Kemudian kita plotting pada aplikasi MATLAB. Dan didapat grafik sama seperti pada grafik transfer function. Next. Setelah itu kami melakukan perbandingan dengan aplikasi Proteus, di mana kami memasukkan sinyal sin, kemudian didapat grafik sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fahri. Baik, terima kasih untuk saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Analisis respon output. Pada grafik transfer function, menunjukkan input atau garis kuning yang merupakan unit step dengan amplitudo 1, mengeluarkan amplitudo dari 0 sampai 0,167 pada waktu kurang dari 0,5. Hal ini sama dengan grafik yang ditunjukkan. Lalu kami melakukan perbandingan dengan menggunakan aplikasi Proteus dengan merangkai menggunakan komponen yang didapat dari grafik yang berbeda. Tetapi masih dengan konsep yang sama, di mana tegangan input yang diberikan mengalami penurunan nilai. Hal ini sejalan dengan fungsi regulasi mengatur tegangan yang sebelumnya listrik bertegangan tinggi yang kurang stabil menjadi listrik bertegangan rendah yang lebih stabil. Oke, next. Next. Kesimpulan. Balik kesimpulan. Ya, kesimpulan. Dalam alat catu daya atau adaptor terdapat dua hal yang penting. Pertama ada dioda yang dirangkai untuk mengarahkan arus listrik, dan yang kedua ada kapasitor resistor dan dioda Zener yang dirangkai untuk mengatur tegangan dan arus yang keluar dari adaptor tersebut. Walaupun kami telah mendapat hasil simulasi transfer function dan respon output yang sesuai, tapi masih tidak sesuai dengan simulasi pada aplikasi Proteus. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan kami dalam melakukan perhitungan
pada beberapa komponen di dalamnya dan karena kurangnya referensi yang didapat menjadi acuan kami dalam melakukan tugas ini. Next. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.